Lawang Sewu, bangunan bersejarah di jantung kota Semarang, megah, mistis, dan konon angker. Bagi kebanyakan orang, Lawang Sewu adalah tempat wisata sejarah. Tapi bagi seorang guru bernama Sabto dan puluhan muridnya, Lawang Sewu menjadi mimpi buruk yang tak pernah bisa mereka lupakan. Hari itu Jumat pagi, bus pariwisata melaju di jalan tol Semarang, membawa rombongan SMA Nusa Bangsa. Sabto, guru sejarah yang disegani karena kedisiplinannya, duduk di bangku depan. Ia ditunjuk menjadi penanggung jawab study tour kali ini. Rombongan baru saja selesai mengunjungi kota lama, dan tujuan selanjutnya adalah Lawang Sewu, bangunan ikonik yang sudah lama ingin dikunjungi Sabto. Sesampainya di sana, suasana cerah berubah mendung. Beberapa siswa berseloroh soal sambutan dari penunggu. Sabto hanya tersenyum. Baginya, itu cuma mitos murahan. Sampai dia melihat seseorang berpakaian putih berdiri di balkon lantai 2. Dia menatap lurus ke arah Sabto, lalu menghilang. Di dalam bangunan, suasana dingin. Suara langkah kaki bergema di antara lorong-lorong yang panjang. Lawang-lawang kayu yang tinggi berdiri diam, seolah menyimpan banyak mata yang mengintip dari kegelapan. Para siswa sibuk berfoto dan membuat vlog. Namun ada 3 murid, Bima, Farel, dan Adi, yang terlihat terlalu antusias. Mereka menghilang dari rombongan. Tanpa izin, mereka masuk ke ruang bawah tanah, penjara air, tempat para pejuang dulunya disiksa dan dibunuh. Sementara itu, Sabto mulai sadar ada yang tidak beres. Rani, siswi paling pendiam, tiba-tiba pucat dan berbisik, "Pak, tempat ini nggak suka kita datang." Sabto mengabaikannya. Tapi begitu mereka keluar, panik melanda. 3 siswa hilang. Pencarian dimulai. Petugas jaga dan Sabto menyisir bangunan. Lantai 1, lantai 2, kosong. Lalu mereka menemukan pintu besi yang terbuka sedikit. Pintu menuju penjara bawah tanah. Begitu masuk, udara berubah lembab dan berat. Lampu HP, mereka bergetar. Bau amis seperti darah menguar dari dinding. Di ujung lorong, ketiganya ditemukan, duduk membeku. Mata mereka kosong. "Pak, ada tentara di sana," dia bilang. "Kami harus tinggal." Bisik Farel, tubuhnya gemetar. Sabto menarik mereka keluar. Tapi dari balik lorong, suara langkah pelan mengikuti mereka. Lalu terdengar suara keras. Belum selesai. Malam itu, di hotel, semua murid tidur. Tapi Sabto terbangun pukul 2 dini hari. Ada ketukan di jendela kamarnya. Ia tinggal di lantai 3. Tidak mungkin ada orang di luar. Ketukan itu berubah jadi suara. Lirih, berat, berbahasa Belanda. "Blijf hier." Tinggal di sini. Di kamar lain, Rani mendadak kerasukan. Ia menjerit, berbicara dalam bahasa asing. Beberapa murid menangis. Suasana hotel berubah mencekam. Rekaman HP, salah satu siswa menangkap suara tawa perempuan. Dan suara pintu besi berderit terbuka sendiri. Keesokan harinya, mereka langsung pulang ke Jakarta. Tak ada lagi senyum atau tawa. Ketiganya, Bima, Adi, dan Farel, menjadi pendiam. Mereka sering mengigau, berteriak di malam hari. Rani dilarikan ke rumah sakit karena gangguan psikis. Orang tuanya mengaku anaknya sekarang bisa melihat mereka, makhluk dari Lawang Sewu. Pak Sabto, ia mengundurkan diri 3 bulan kemudian. Pindah ke desa kecil di Jawa Tengah. Hidup sederhana, jauh dari teknologi. Dalam satu kesempatan, ia pernah berkata kepada alumni, bangunan itu bukan tempat biasa. Ia menyimpan sejarah, tapi juga arwah yang tersiksa. Mereka tidak butuh dihormati. Mereka ingin dibebaskan, tapi tak semua bisa. Hingga kini, Lawang Sewu masih berdiri kokoh, menjadi tempat wisata dan lokasi selfie. Tapi, di balik senyum wisatawan, masih ada jeritan yang tertahan di balik pintu-pintu kayu tua itu. Masih ada langkah berat yang terus berjalan di lorong bawah tanah. Dan jika kau mendengar ketukan di jendela saat tengah malam, mungkin itu dia yang belum selesai. Ini kisah Sabto. Ini kisah mereka. Ini kisah
malam terakhir di Lawang Sewu.